Tetap dimulai dari sini. Ruh kebencanaan itu kita tanam di sini untuk kita sadar membudayakan budaya sadar bencana seperti itu. Ancaman bencana alam di Aceh Utara di depan mata. Karena hutan yang ada di pinggiran mulai dari Banda Meriah kemarin ini udah habis-habisan. Udah, ceritain aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada. Kita kembali dengan program Pocakra, podcast cerita antar kita. Pada episode kali ini, kita akan membicarakan tentang sinkronisasi penanggulangan bencana dengan kebijakan nasional Presiden. Selamat datang kami ucapkan kepada seluruh pendengar dan pemirsa. Anda juga bisa ikut berkomentar di YouTube kami di bawah. Silakan berikan komentar Anda dan juga tanggapan terhadap tema kita pada kali ini. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menekankan pentingnya sinergi antara program penanggulangan bencana dengan prioritas pembangunan nasional. Ini termasuk bagaimana mitigasi dan juga peringatan dini, kemudian ada pembiayaan dan juga koordinasi antara lembaga terkait sehingga efektif dan mendukung visi besar Presiden, yaitu visi Asta Cita Kita. Hari ini kita telah menghadirkan dua narasumber yang sangat kompeten ini. Ada Nurse Mulyadi, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan. Selamat pagi, selamat sore Pak. Sore. Baik, kemudian ada Pak Mukhtarudin. Kemudian beliau merupakan Ketua Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat Aceh Utara. Selamat sore Pak. Sorry. Iya, baik, dua sosok ini pendengar dan pemirsa merupakan sosok yang berada di garis depan dalam penanggulangan bencana. Satu dari pihak pemerintah, kemudian satu lagi dari sisi masyarakat. Untuk melihat bagaimana kebijakan, implementasinya dan realitas di lapangan, mari kita gali bersama. Saya ingin ke Pak Mul terlebih dahulu ya. Saya panggil Pak Mul ya Pak ya. Siap. Iya. Oke. Memang Pak Mul ini bersama RRI memang sudah sering sekali. Insyaallah. Ya, bagaimana juga Pak Mukhtar ya, memang sering sekali bersama RRI. Ya, sejauh ini memang apakah bencana yang diketahui masyarakat memang Aceh Utara kerap kali dengan banjir. Tapi apakah banjir masih menjadi bencana yang prioritas di Aceh Utara, Pak? Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pendengar dan penonton podcast Pocakra RRI Luxmawe. Perkenalkan, nama saya Mulyadi, sebagaimana yang telah disampaikan oleh presenter kita yang sudah terbiasa juga dengan kita pada beberapa kesempatan yang lalu ya. Dari tahun ke tahun selalu bersama di dalam konteks pemberitaan dan informasi tentang kebencanaan yang dipaparkan secara untuk didengarkan kepada masyarakat luas semuanya. Baik, ini berbicara tentang bencana merupakan suatu yang sangat menarik sekali ya. Apalagi kita berbicara di Aceh Utara. Aceh Utara. Dalam konteks ini, sebelum saya menuju kepada menjawab pertanyaan yang disampaikan tadi, saya ingin mengutip sedikit dulu bahwa kita ketahui Indonesia kalau menurut para ahli merupakan supermarketnya bencana. Nah, itu istilahnya. Yang kedua, Indonesia merupakan laboratoriumnya bencana. Termasuk kita Aceh, termasuk kita juga Aceh Utara. Kalau hari ini kita berbicara tentang Aceh Utara seperti itu, ya. Oke, baik. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang penanggulangan kebencanaan di Indonesia, disebutkan bahwa di sini ada namanya prabencana, saat bencana, dan pasca bencana. Seperti itu ya. Nah, terkait dengan pertanyaan tadi, berarti dengan potensi dan kejadian banjir di Aceh Utara sebenarnya sekarang bagaimana sih? Nah, itu kan seperti itu ya kan. Nah, kalau dari tahun 2024 kita melihat potensi banjir terutama di area yang biasanya meluapnya Krung Kerto, ini sudah menurun potensinya, sudah menurun. Biasanya setahun ada 2 kali itu dengan konsistensi banjir besar yang sampai mengenangi kota Luk Sukun, melintasi jalan negara, tetapi 2024 tidak. Dan 2025 sekarang sampai dengan tanggal hari ini itu belum, dan mudah-mudahan jangan. Iya, mudah-mudahan kita doakan jangan. Mudah-mudahan jangan itu. Nah,
hal ini merupakan dampak manfaat salah satu manfaat dari keberhasilan daripada program pemerintah juga, yaitu salah satu PSN atau proyek strategis nasional yang berada di Aceh Utara, yaitu di Kecamatan Payabakung yang sering disebut waduk atau Bendung Krungkerto. Bendungan Krungkerto. Dengan keberadaan ini kita, walaupun itu belum selesai diserah terimakan ke pihak pengelola bendung atau diresmikan, tetapi ini masyarakat sudah mulai merasakan dampak manfaat dari keberadaan Bendung Krungkerto ini. Nah, seperti itu. Artinya ada penurunan konsentrasi terjadinya banjir di Kabupaten Aceh Utara. Tetapi kita menyampaikan juga dalam konteks ini, kita tidak lupa bendung itu kan berada di Payabakung yang merupakan hulu daripada Sungai Krungkerto. Tetapi kan ada sungai lain nanti, baik yang di sisi barat atau sisi timur dekat Pantol Labu atau ke Sawang seperti itu. Tetap Aceh Utara tetap melakukan kewaspadaan terhadap potensi-potensi yang kemungkinan ada banjir-banjir di kawasan tersebut juga. Tetapi secara skala umum ada penurunan konsentrasi daripada angka kejadian banjir ataupun ketinggian banjir bila pun terjadi luapan-luapan kecil di kalangan masyarakat di beberapa kecamatan yang memang terdampak banjir. Nah, seperti itu. Berarti sudah tidak menjadi lagi program prioritas begitu. Memang karena selama ini 2 tahun berarti ya, 2024 dan 2025 belum terjadi, Pak. Iya, terjadi di kawasan-kawasan di kecamatan yang dekat dengan sungai dengan potensi memang tanggul-tanggul sungainya yang belum maksimal, itu banjir luapan sementara 1 hari selesai. Artinya lewat. Nah, seperti itu. Tidak seperti kejadian tahun-tahun seperti yang memang menjadi isu nasional sih sebenarnya kalau banjir di Aceh Utara, Pak ya. Itu menjadi isu nasional seperti itu. Nah, tapi kita tetap konsentrasi terhadap ini, terhadap banjir ini. Kita tidak lupakan itu. Iya. Berarti sejauh ini memang BPBD sudah menilai ini tidak menjadi program yang menjadi isu nasional lagi. Kemudian apakah ada bencana-bencana lain, Pak, yang sejauh ini kita concern terhadap hal itu? Ya, baik, terima kasih. Ini merupakan fenomena alam, artinya dengan perubahan iklim, perubahan cuaca, ya, ini akan terjadi berbagai fenomena, termasuk potensi bencana. Artinya, kalau dulu itu kita katakan angin kencang atau angin puting beliung jarang terjadi di lokasi kita atau di Aceh Utara, tetapi di tahun 2025 ini sering terjadi. Kemudian ada terjadi juga abrasi pantai seperti itu. Itu dampak-dampak tambahan selain daripada potensi banjir yang kita sebutkan tadi. Kita ketahui di suatu daerah termasuk di Aceh Utara itu dia kan sifatnya multi hazard bencana. Multi hazard artinya bukan hanya satu ancaman. Ada beberapa ancaman. Kalau dulu di bawah tahun 2024 mungkin ancaman terberat itu adalah banjir. Tetapi kalau sekarang ancaman banjir ada, tapi bukan yang terberat seperti dulu. Nah, seperti itu. Sudah muncul ancaman-ancaman baru, walaupun tidak berdampak yang sangat signifikan, yang besar seperti banjir yang seperti dulu. Namun demikian, pemerintah Kabupaten Aceh Utara di bawah kepemimpinan Ayahwa Panyang, Pak Wakil Bupati, kemudian Bapak Murtala, ex officio, dan Bapak Kalaksa, BPBD Bapak Asnawi, dalam hal ini terus menerus melakukan koordinasi, kolaborasi dengan berbagai pihak untuk walaupun ancaman-ancaman ini sudah mulai menurun atau ancaman banjir menurun, tetap waspada kita. Jangan, kalau bahasa Aceh katakan jangan lalu nanti seperti itu. Tetap kita bek lalu, tetap waspada terhadap potensi-potensi yang seperti itu. Demikian. Baik, Pak Mukhtar, memang melihat apa yang 2 tahun ini terjadi ya, memang artinya kualitas bencana yang terjadi atau kuantitas bencana yang terjadi memang sudah sedikit menurun, khususnya di banjir. Apakah Pak Mukhtar melihat ini merupakan buah manfaat daripada pembangunan Bendung Kerto itu? Ya, terima kasih. Saya Mukhtaruddin MPD dari Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat ingin menjawab pertanyaan daripada reporter RRI. Kami ingin mencoba, memang efektivitas daripada waduk Krungkerto udah ada efeknya. Sudah terasa, ya, sudah terasa. Walaupun yang disampaikan oleh
Pak Mulyadi tadi dari BPBD memang ada menurun. Tapi di beberapa kecamatan seperti di Nisam, Bandar Baru, Sawang, kemudian di sebahagian di Tanah Jambu, Langkahan itu masih belum tertangani dengan baik. Pun demikian, kami dari Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat belum puas dengan apa yang sudah ada efektivitas dari ini, karena ancaman bencana alam di Aceh Utara potensinya sangat besar sekali. Kemarin itu pada tanggal 9 November, kami kebetulan melakukan perjalanan ke Makam Cut Mutia memperingati Hari Pahlawan. Di sana sudah terjadi penebangan hutan yang sangat luar biasa. Ya. Itu kami perkirakan itu sekitar 20 km persegi itu hutannya udah tandus. Berarti besar sekali ya? Besar sekali. Ini kami melihat belum ada upaya daripada pemerintah daerah untuk melakukan langkah-langkah penyelamatan. Sementara yang diharapkan oleh Presiden, masyarakat dan kita sebagai pemerintah harus hidup berdampingan dengan alam. Tapi kalau alamnya diperkosa, artinya alam ini diperkosa, ini akan bahaya. Ya. Kemudian yang kedua, kami juga dari pekerja sosial masyarakat selalu memantau di lapangan. Dalam hal ini sebagai mitra utama daripada BPBD, kami juga akan mendorong pada masyarakat supaya kita berikan kesadaran supaya alam ini kita jaga bersama. Kalau semata-mata kita harapkan kepada pemerintah daerah atau kepada aparatur yang sudah bekerja di lapangan, ini akan nihil. Ini sebagai contoh kita lihat. Kemarin ada kunjungan Mualim atau Gubernur Aceh ke pantai Bantayan. Ya. Itu di pantai itu setelah tsunami kita sudah tanam semua pohon cemara. Tapi kesadaran masyarakatnya kurang, di sebahagian pantai itu ditebang. Pohon cemara itu dimaksudkan untuk mencegah abrasi. Ya. Abrasi. Sekarang kan terjadi bencana alam di pinggir laut, di abrasi ini. Nah, ini yang harus kita memberikan advokasi terus kepada masyarakat, terutama dari Pak Mul sebagai bidang mitigasi. Ini terus beliau menggerakkan, ada PSM, ada RAPI, ada PMI, ada PRB. Beliau selalu mengajak supaya sama-sama kita memberikan motivasi kepada masyarakat untuk melakukan langkah-langkah pencegahan terjadinya bencana alam. Kemudian yang berikutnya, kami ingin kita hidup berdampingan dengan alam. Alam ini bisa kita nikmati. Apa yang diperkirakan akan terjadi bencana alam lebih besar di Indonesia, apalagi dengan ancaman kita di pinggiran lempengan bumi. Ini perlu kita jaga keseimbangan ini. Silakan kita manfaatkan alam, tapi alam itu perlu kita rawat dengan baik. Terutama misalnya ada masyarakat kita sekarang ini sedang tren menanam sawit. Itu ada undang-undang 20% daripada lahan yang untuk ditanam sawit itu harus menanam pohon yang akarnya yang paling kuat tertancap ke bumi. Misalnya pohon-pohon bakiro lah istilahnya, Ya. Pak Mulai. Punya akar kuat. Jadi itu harus ada 20%. Ini belum berjalan. Mudah-mudahan dengan ada BPBD hari ini, dengan dinas-dinas lain, apalagi BPBD langsung dipimpin oleh Bapak Sekda, mungkin ini bisa kita koordinasi dengan dinas-dinas terkait. Supaya masyarakat boleh menanam sawit. Tapi 20% daripada lahan untuk menanam sawit itu ada menanam pohon yang keras, yang akarnya lebih kuat. Demikian. Oke, Pak Mul, memang dikatakan ada kolaborasi tadi, Ya. Pak Mukhtar katakan. Sejauh ini kolaborasi yang dilakukan BPBD itu seperti apa? Baik. Jadi di dalam proses penanggulangan bencana itu, seperti saya sebutkan tadi, ada prabencana, saat bencana, dan pasca bencana. Di ketiga fase ini, BPBD atau pemerintah, kita sebutkan dalam hal ini, pemerintah tetap melakukan kolaborasi. Nah, kolaborasi. Hal ini sebagaimana telah diamanatkan, bahwa penanggulangan bencana itu bukan hanya tugas satu instansi saja. Bukan hanya tugas misalnya BPBD saja. Bukan hanya tugas Dinsos saja misalnya.
atau merupakan tugas pemerintah, swasta tidak terlibat, tidak. Tetapi dalam hal ini penanggulangan bencana disebut di dalamnya adalah terkait pentahelik. Pentahelik penanggulangan bencana. Yang pertama adalah pemerintah itu sendiri. Ini karena kolaborasi nih ceritanya. Pemerintah itu sendiri. Pemerintah siapa? Ada BPBD dan berbagai dinas-dinas yang terkait lainnya di dalam upaya penanggulangan bencana. Termasuk TNI Polri. Ya, itu adalah pemerintah. Yang kedua adalah masyarakat. Nah, masyarakat siapa? Masyarakat pada umumnya lembaga-lembaga seperti yang telah disebutkan oleh Pak Mukhtar tadi itu adalah merupakan bagian daripada masyarakat. Nah, berarti ikut bertanggung jawab di dalam upaya penanggulangan bencana. Ada dua ya. Yang ketiga adalah badan usaha. Badan usaha seperti misalnya perusahaan-perusahaan, badan usaha, PT, dan usaha-usaha lainnya. Ini juga harus terlibat. Harus terlibat di dalam penanggulangan bencana. Yang selanjutnya adalah ini adalah akademisi. Akademisi. Akademisi artinya pihak-pihak kampus. Baik dosen atau mahasiswa S2K, S1K. Kampus lah akademisi. Jadi di sini marilah membuat riset-riset atau penelitian-penelitian tentang berbagai jenis ancaman kebencanaan. Terutama kalau kita berbicara di Aceh Utara, mohon nanti misalnya ada kampus-kampus yang berada di wilayah kita, silakan melakukan penelitian-penelitian yang terkait dengan apakah itu banjir, angin, dan lain-lain. Dengan hazard-hazard ancaman bencana yang ada di sini. Kenapa? Yang hasilnya nanti akan disajikan. Akan disajikan sebuah karya ilmiah yang menjadi masukan bagi pemerintah daerah bagaimana membuat perencanaan tentang penanggulangan bencana pada tahun-tahun berikutnya. Yang akan kemungkinan baik itu dimasukkan ke dalam Renstra nanti, RPJMD kah nanti. Seperti itu. Menjadi masukan. Begitu dia kan. Kemudian satu lagi adalah media. Seperti hari ini. RRI kah, media teman-teman baik yang online atau yang di televisi, cetak dan lain media. Ini berperan. Kenapa? Menginformasikan informasi-informasi kebencanaan yang sifatnya mitigatif dan meningkatkan kapasitas masyarakatnya, pengetahuan masyarakat. Dan mengurangi rasa panik masyarakat bila terjadi bencana. Contoh misalnya seperti ini. Misalnya telah terjadi kejadian banjir di sebuah wilayah atau bencana lainnya. Jadi menginformasikan sesuai kondisi di lapangan. Kemudian di ujungnya tetap ada kata-kata tetap semangat, jangan panik. Himbauannya tetap apa misalnya? Tetap menjaga kesehatan atau apa? Jangan keluar bila matahari panas atau hujan. Tetap menginformasikan itu. Itu merupakan salah satu bagian bahwa media sudah mendukung daripada penanggulangan bencana. Seperti itu. Ingat ya, bukan hanya pada saat kejadian bencana, tetapi pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana. Kenapa? Karena selama ini kejadian bencana baru seksi penanggulangan bencana itu adalah pada saat tanggap darurat, saat kejadian. Saat kejadian itu baru berbondong-bondong, baru sibuk, baru kita, wah bagaimana ini panik kita. Seperti itu. Baru. Padahal ada fase satu di belakang, yaitu pra-bencana. Dan pra-bencana inilah kita mohon nanti keterlibatan daripada pentahelik. Nah, di Aceh Utara, tak lebih daripada telah disampaikan Pak Mukhtar tadi bahwa BPBD, pemerintah Kabupaten Aceh Utara kita telah melakukan koordinasi selama ini. Artinya pada saat kita menginformasikan peringatan dini, misalnya kita mendapatkan informasi dini dari BMKG. Kami BPBD meneruskan membuat himbauan-himbauan selebaran, kita teruskan melalui media-media dan kelompok-kelompok grup WA misalnya. Misalnya di PRB seperti kita Pak ya. Kita informasikan ke grup camat yang akan disampaikan ke grup GC nanti. Yang akan diteruskan kepada masyarakat-masyarakat. Untuk apa? Untuk upaya kesiapsiagaan, upaya bermitigasi bencana. Kenapa? Seperti Bapak Presiden sebelumnya menyampaikan bahwa mulailah penanggulangan bencana itu dari mitigasi dan mitigasi itu dari mitigasi terkecil. Siapa? Keluarga perorangan. Dari itu kita cikal bakalnya. Hal ini tidak lari dari apa yang telah disampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wa quduhan nasu wal hijarah. Allah menyebutkan, wahai orang beriman,
peliharalah dirimu. Nah, tadi kan mitigasi nih ceritanya. Dirimu, kita dulu bermitigasi kita individu, mitigasi keluarga, dah, mitigasi tetangga, mitigasi kelurahan, sampai sifatnya kabupaten, kota dan provinsi lah, terbesar lah, nasional seperti itu. Tetap dimulai dari sini. Ruh kebencanaan itu kita tanam di sini untuk kita sadar membudayakan budaya sadar bencana seperti itu. Baik, Pak Mul, memang sejauh ini Pak Mul mengatakan sudah berkolaborasi gitu ya. Oke. Nah, saya ingin tanyakan ke Pak Mukhtar, ini sejauh ini IPSM apa kesulitannya ataupun tantangannya dalam mengambil peran dalam tanggap bencana ini, Pak? Ya. Yang pertama sekali memang kolaborasi di tingkat Kabupaten Aceh Utara bagus, ya. Apalagi Pak Danrem selalu mendorong supaya dibangun semua stakeholder ini mengambil peran. Cuman tantangan yang paling berat di kami, khususnya di PSM adalah untuk mobilisasi. Mobilisasi kita, infrastruktur kita sangat lemah sekali. Apalagi apabila misalnya terjadi bencana alam di Perak Timur, sementara kita untuk memobilisasi alat ke sana itu nggak bisa. Nah, karena peralatan kita harus kita akui memang sangat lemah di infrastruktur. Kemudian juga di bagian fasilitas lain yang standarnya nasional atau BNPB itu kita kurang di Aceh Utara. Saya lihat di Aceh Tamiang itu bagus, ya. Sehingga apabila terjadi bencana, itu semua stakeholder bergerak dengan peralatan yang sudah ada di masing-masing instansi. Kita ini lemah dari segi ini. Jadi semua diharapkan seolah-olah yang mengelola bencana alam ini tertumpu kepada BPBD. Kami IPSM melihat BPBD cuma sebagai tim mengkoordinir saja. Ya, mengkoordinir saja. Yang bekerja ini teknis semua. Misalnya yang saya sampaikan tadi, misalnya terjadi penebangan hutan, ya. Ini leading sektornya kan TNI Polri, kemudian Dinas Lingkungan Hidup, ya kan. Ini jangan di ujung kita harap. Ini di awal. Nah, ini sebelum terjadi. Ini BPBD nggak tembus ke sana untuk pencegahan, melarang segala macam ini nggak tembus. Yang ada kemampuan di sana adalah TNI Polri dengan Dinas Lingkungan Hidup misalnya. Kemudian dari segi sungai kita ini kan sudah ada udah banyak yang nangkal, ya kan? Ini tim teknisnya kan PU. Nah, karena di BPBD sendiri nggak ada tim teknis yang khusus menangani tentang proyek-proyek itu, yang ada proyek dinas terkait. Jadi kalau memang terjadi sesuatu ini harus kerja secara keseluruhan. Jangan kita selama ini bekerja pada saat terjadi bencana. Sebelum bencana ini, saya lihat yang banyak berkoar-koar tentang mitigasi ini Pak Mul. Ya kan? Sementara semua dinas yang diharapkan oleh Presiden itu semua sektor itu bekerja. Karena bencana ini kan nggak di alam aja. Bencana sosial juga, ya kan? Apalagi sekarang ini kan bencananya sering di pinggir pantai. Ini dinas perikanan dan segala macam kan harus lebih terlibat. Angkatan laut juga harus terlibat. Itu yang kami melihat. Kemudian peluang yang saya sampaikan Pak Mul tadi, kebetulan kami ada satu anggota IPSM yang membaca peluang ini adalah melakukan penelitian tentang bencana alam di Aceh Utara. Setelah kita teliti 50 tahun sebelumnya, memang curah hujan paling tinggi adalah di Aceh Utara di kawasan Waduk Krutau. Nah, ya kan? Kemudian di antara 10 km daripada Benam Meriah kemari itu harus ada klasifikasi pohon apa yang harus ditanam. Artinya tidak bisa sembarangan. Nggak bisa sembarangan. Misalnya kayak sawit itu dia nggak boleh menanam di gunung, dia harus di sedikit ke pesisir ya. Pesisir ya. Nah, jadi ada klasifikasinya. Misalnya dalam 10 km ini harus tanam apa? Ini langkah-langkah ini masih sangat minim saya lihat. Ini sama-sama kita dorong, walaupun Pak Mul kewenangannya cuma kecil, tapi sama-sama kita dorong dengan ini, ya kan? Marilah untuk penanggulangan bencana ini perlu
fokus. Nah, untuk apa kita bangun dengan kemewahan segala macam, sementara lingkungan kita abaikan, bencana yang akan terjadi kita tidak memperhitungkan, sia-sia apa pembangunan yang kita lakukan sekarang ini. Jadi harapan kami dari PSM, walaupun ini sudah selesai waduk, ini mungkin di segi banjir udah berkurang. Tapi dari segi angin puting beliung, dari segi alam, dari segi pantai ini belum kita perhitungkan. Nah, demikian. Oke, Pak Mul, tadi dikatakan bahwa memang ada banyak tantangan dari segi IPSM sendiri mungkin. Dari segi BPBD, apa tadi kekurangan peralatan, kemudian saya ingin tanya sedikit tentang anggaran yang disediakan, memang apakah cukup untuk penanggulangan yang nantinya akan dilakukan atau bagaimana Pak Mul? Ya, baik. Jadi begini, kalau berbicara tentang tantangan, kalau kami dari BPBD itu, terutama kami melihat pertama sekali ya itu topografi wilayah. Artinya kita ketahui bersama Aceh Utara itu kan luas. 27 kecamatan, 852 desa yang tersebar dari ujung timur ke ujung barat. Itu merupakan kawasan kita yang luas dengan berbagai kondisi lahan. Artinya gini, ada yang kita memiliki gunung atau perbukitan lereng. Kemudian kita ada di pemukiman seperti di kawasan di sisi kiri dan kanan jalan negara. Ya. Kemudian ada kita punya kawasan pesisir. Nah, jadi kita itu 3 kawasan itu yang kita miliki. Nah, jadi dengan potensi 3 kawasan seperti ini, potensi bencana juga berbeda-beda. Besar juga. Karena berdasarkan penampung wilayah kita luas. Seperti itu. Nah, jadi tantangan yang kami dapatkan itu, contoh ini pengalaman pribadi yang kami sampaikan ini kadang-kadang. Jadi ini pada saat kejadian banjir pada saat itu, kita membutuhkan misalnya armada untuk mobilisasi evakuasi. Itu kita masih terbatas. Jujur kita sampaikan masih terbatas dan butuh tambahan-tambahan lain untuk ke depan. Baik itu dalam bentuk rubber boot, kemudian mobil untuk mobilisasi untuk alat ya, dan alat-alat sebagainya yang butuh nanti peningkatan tambahan karena berdasarkan tantangan yang ada. Nanti kita sesuaikan dengan kondisi bencana apa, seperti itu ya. Nah, kemudian kalau berbicara kebencanaan, kita kan selalu berpikir bahwa ini adalah BPBD misalnya. Tetapi kalau kita berbicara tentang penanggulangan bencana, berarti jangan lupa pentahelix yang saya sampaikan tadi. Nah, terkait anggaran yang diberikan atau yang di-uploadkan kepada kita itu di Aceh Utara bukan hanya di BPBD saja tentang bencana. Ada juga dinas yang lain yang memang ada keterkaitan dengan penanggulangan bencana juga dibubuhkan tentang anggaran penanggulangan bencana, seperti itu. Nah, kalau yang kami rasakan di BPBD sekarang, kami masih butuh tambahan lagi. Butuh. Bukan tidak ada. Tetapi karena kebutuhan seperti yang kita sebutkan tadi bahwa luas wilayah kita adalah luas, misalnya seperti itu. Kebutuhan kita ini lebih banyak. Ini butuh tambahan dan perhatian yang lebih lebih intens lagi untuk memenuhi daripada kebutuhan daripada penanggulangan bencana di Kabupaten Aceh Utara. Seperti itu. Nah, dalam hal ini tidak berhenti sampai di sini kalau kita BPBD, tetapi kita juga melakukan sosialisasi ke daerah-daerah yang biasanya rawan bencana dulu kita utamakan ya. Baik itu secara langsung, tidak langsung atau siaran seperti di RRI atau selebaran yang kita berikan. Hal ini untuk apa? Untuk kita berupaya peningkatan bagaimana untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia. Dan ini merupakan amanat seperti yang Bapak sampaikan tadi tentang kemitigasian itu. Jadi di dalam undang-undang mitigasi dibagi 2, ada mitigasi struktur, ada mitigasi non-struktur. Jadi peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pengetahuan manusia itu adalah mitigasi non-struktur. Yang nantinya akan menyiapkan atau melahirkan generasi-generasi yang memang dia sadar bencana, sadar berbudaya, sadar bencana, dan meningkatnya kesiapsiagaan bencana sehingga menurunnya tingkat kejadian korban atau risiko dampak kerugian daripada bencana itu sendiri. Dan dalam hal ini, pemerintah Kabupaten Aceh Utara telah membubuhkan di dalam RPJMD-nya, yaitu tentang kebencanaan yang berkaitan dengan
baik itu SPM, IKD, atau IRBI, Indeks Risiko Bencana. Salah satunya adalah tentang resiliensi bencana. Itu masuk di dalam perencanaan di Kabupaten Aceh Utara. Yang isinya itu nanti ada tentang mitigasinya, nanti ada apa saja, banyak itu poin-poin yang dibahas. Baik itu dokumen kebencanaannya, nanti itu yang sudah dibubuhkan pada di dalam perencanaan daerah. Dan itu Bapeda duduk bersama kita BPBD untuk merancang yang itu tadi yang kita sebutkan. Artinya pemerintah Kabupaten Aceh Utara sudah memperhatikan, sudah sangat peduli tentang kebencanaan di Aceh Utara. Seperti Pak Mukhtar sampaikan tadi, mungkin saran-saran itu untuk peningkatan, Pak ya. Peningkatan lagi bagaimana kita supaya lebih efektif, efisien, dan lebih menggigit lagi. Ya, artinya di dalam upaya kita bagaimana bersama-sama untuk mensejahterakan masyarakat di bidang kebencanaan. Seperti itu, Pak ya. Oke, baik. Terakhir mengingat waktu ini. Oh iya ya. Siap. Terakhir kita harapan dari Pak Mul ini, positivisme. Apakah ke depan Aceh Utara kita akan bisa terbebas dari segala bencana? Silahkan. Baik, terima kasih. Ini pertanyaannya ringan, tapi jawabannya berat, Pak. Ya, bebas ini, cerita bebas ya. Iya. Menurut analisa kita, kalau kita bebas bencana, itu tidak. Kenapa? Kita tidak berani menyampaikan kita bebas daripada bencana. Karena apa? Secara keagamaan kita yang menyeluruh di sini adalah kita beragama Muslim. Kita meyakini bahwa itu merupakan musibah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi usaha kita sebagai manusia, baik itu tingkat masyarakat atau pemerintah, ati'ullaha wa ati'ur rasulah wa ulil amri minkum. Baik dari tingkat pemerintah kecil sampai ke yang paling tinggi. Paling tinggi. Nah, selain kita tadi yang utama kepada Allah, kepada Rasul dan ulil amri minkum, anbiya dan ulil amri minkum. Nah, hal ini kita melihat usaha-usaha dari kita, pemerintah telah melakukan usaha tersebut untuk meminimalisir potensi bencana. Tapi kalau untuk mentiadakan bencana, itu di luar kemampuan kita. Cuma kita selalu berdoa kepada Allah, semoga kita terhindar dari bencana malapetaka dan lain-lain di Kabupaten Aceh Utara. Harapan kita ke depannya adalah, mari kami dari pemerintah Kabupaten Aceh Utara, dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Aceh Utara, menghimbau atau mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama dengan posisi kita masing-masing untuk include bersinergi di dalam upaya penanggulangan bencana, baik di prabencana, saat bencana, dan pasca bencana. Insya Allah, semoga kita ingat, terhindar dari bencana dan musibah, bukan untuk mentiadakan bencana. Itu semua kuasa Allah Azza wa Jalla. Berarti optimisme tetap, ikhtiar kita tetap. Nah, ya, silakan Pak Mukhtar, ini melihat terakhir ya, harapannya, kemudian peran masyarakat Aceh Utara juga, apakah visi misi Astacita bebas dari bencana bisa dilaksanakan di Aceh Utara? Terima kasih. Yang pertama sekali kami bisa mengambil kesimpulan, sejak waduk ini selesai, kepedulian kita terhadap penanggulangan bencana atau mitigasi, khususnya pemerintah daerah, ini sudah meredup. Sementara ancaman makin meningkat. Ya, bukan tidak ada. Kami melihat ancaman kita untuk bencana lebih besar semakin meningkat. Jadi dalam hal ini sesuai dengan disampaikan oleh Pak Mulyadi tadi, kami sangat setuju. Kita sekarang jangan mengundang bencana ini, tapi minimal kita bisa mencegah dengan usaha tidak merusak hutan, kemudian tidak melakukan hal-hal yang yang merusak alam secara keseluruhan. Ini insya Allah usaha-usaha ini akan berhasil. Kemudian kepada pemerintah daerah, untuk usaha pencegahan atau penurunan kualitas daripada atau kuantitas daripada bencana alam Aceh Utara ini perlu dipikirkan secara matang. Artinya
BPBD jangan diabaikan. Saya lihat BPBD walaupun Pak Mul sudah sampaikan tadi, sangat minim anggarannya, khusus BPBD. Ya, mungkin Pak Mul tadi nggak berani sampaikan. Tapi kami cara progresif sampaikan, kami nggak ada urusan dengan pemerintah, tapi kami mendorong supaya ancaman bencana alam di Aceh Utara di depan mata. Karena hutan yang ada di pinggiran mulai dari Banda Meriah kemarin ini udah habis-habisan. Sementara curah hujan kita semakin hari semakin meningkat. Sungai yang tersedia dari zaman dulu sampai hari ini belum ada usaha untuk minimal untuk pembersihan, nggak ada. Jadi selesai waduk itu bukan berarti bencana alam di Aceh Utara berakhir, nggak. Ancaman lebih besar. Kita patut harus bekerja keras, memberikan solusi kepada masyarakat dengan serius. Saya apresiasi kepada BPBD, terutama Pak Mul yang sudah memberikan pelatihan terhadap anak-anak sekolah. Ini juga bagian daripada usaha mitigasi. Dengan tidak ada punya anggaran kita bisa bergerak. Walaupun demikian anggaran juga dibutuhkan. Demikian mungkin ada kekurangan dalam penyampaian saya hari ini. Saya nggak ada niat apa-apa, tapi ini saya sangat sayang pada masyarakat Aceh Utara, pada pemerintah Aceh Utara, juga kami bagian daripada pemerintah. Ini sama-sama kita bekerja dan kerja sabar. Demikian pendengar, memang sudah kita, jika berbicara tentang tanggap bencana ini bukan hanya dua hal yang harus kita perhatikan. Memang ada banyak hal yang harus kita bicarakan lebih lanjut ya. Ada sinergi antara pemerintah, kemudian ada pekerja sosial, ada masyarakat. Ini yang menjadi kunci untuk mewujudkan Aceh dan juga Aceh Utara untuk lebih siap, lebih sigap dan lebih tangguh dalam menghadapi risiko bencana. Terima kasih saya ucapkan kepada para narasumber, Pak Mul, kemudian Pak Mukhtar. Terima kasih, jangan bosan-bosan sama RRI. Siap. Ya, kita Kalau akan terus bisa sering-sering kami diundang ya. Iya. Baik. Terima kasih sekali lagi kepada para narasumber yang sudah berbagi insight-nya, berbagi pengalamannya dan juga ilmunya yang sangat bermanfaat. Terima kasih juga para pendengar. Silakan komentar di bawah. Apa yang bisa Anda sampaikan, tanggapannya kepada kami. Tema-tema apa lagi yang bisa kita angkat dalam podcast Pocakra selanjutnya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah, ceritain aja.